Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Putri Safina, mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 224111074 dari kelas Manajemen 22B dan saya dari kelompok 7. Ingin menjelaskan materi ke-9 mengenai aspek pajak dalam kegiatan bisnis. Yang pertama ada pengertian pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang tertuang pada pasal 1 ayat 1, yakni kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencangkup kepentingan pribadi, individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara. Ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak wajib dibayarkan. Membayar pungutan wajib atau pajak merupakan wujud dari ketaatan bagi setiap warga demi mendukung pembangunan nasional dan menunjang pembiayaan negara. Yang kedua ada bersifat memaksa. Pada dasarnya, pajak merupakan jenis pungutan negara yang bersifat memaksa. Makna memaksa kali ini hanya berlaku untuk pihak-pihak yang sudah dinyatakan sebagai wajib pajak. Lalu siapa saja pihak-pihak yang harus membayar pungutan wajib? Yaitu mereka warga negara yang sudah memenuhi syarat wajib pajak, baik syarat objektif maupun syarat subjektif. Lalu yang ketiga ada memiliki dasar hukum yang sah dan mengikat. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pajak merupakan sumber pendapatan nasional yang dapat menopang keberlangsungan suatu negara. Bisa dibilang, fungsi dalak fantu untuk memelihara kesejahteraan negara dengan cara terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Yang keempat, ada warga tidak mendapat imbalan langsung. Sudah jadi rahasia umum bahwa pendapat rakyat maupun daerah di seluruh penjuru Indonesia tidak merata. Pungutan wajib merupakan salah satu cara. Lalu ada fungsi pajak. Yang pertama adalah fungsi anggaran atau budget line. Secara umum, pungutan wajib atau pajak menjadi sumber pendapatan nasional yang paling besar di banyak negara. Maksud dari fungsi anggaran kali ini bahwa pungutan wajib akan digunakan untuk membiayai segala jenis pengeluaran yang berhubungan dengan kebutuhan negara. Contoh kebutuhan negara tersebut antara lain membiayai kegiatan rutin, belanja barang negara, belanja pegawai, anggaran pembangunan, pemeliharaan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada fungsi mengatur atau reguleren. Peran pajak juga dapat membantu tugas pemerintah dalam mengelola ekonomi negara. Fungsi mengatur pada pungutan ini akan digunakan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan mengatur kebijakan negara dalam sektor ekonomi dan sosial. Yang ketiga ada fungsi pemerataan atau redistribusi. Semua pungutan yang warga bayarkan akan dialokasi untuk membangun negara secara merata. Fungsi ini akan menyeimbangkan antara pembagian pendapat negara dengan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pendapatan negara digunakan untuk keperluan pembangunan lapangan, pekerjaan baru di suatu daerah, nantinya orang-orang ini di daerah tersebut akan mendapat sumber penghasilan baru, sehingga pendapat masyarakat pun juga ikut meningkat. Lalu ada manfaat pajak. Meskipun pajak bersifat memaksa, terdapat beberapa manfaat yang perlu kamu ketahui dari adanya sumber pemasukan negara ini, yaitu 1. Membiayai pembangunan nasional. 2. Membayar gaji pegawai negara atau tentara. 3. Membayar utang pemerintah. Lalu keempat, pengadaan fasilitas umum.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih buat yang udah nonton, and see you di next materi.